Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Seringkali, bahkan banyaklah sampai sekarang, orang melihat bahwa ajaran tawakal itu sama dengan fatalisme, nihilisme. Saya juga, andaikan tanpa hidayah Allah, saya juga terjebak dalam nihilisme, nihil, nol. Apalah artinya kehidupan seperti tadi itu. Kalau bukan karena hidayah Allah. Karena saya dari kecil memang berpikir bebas. Saya tidak mau terikat dengan kaidah-kaidah berpikir. Pokoknya saya mau berpikir bebas apa adanya. Dan saya tidak mau meniru cara pikirnya siapapun. Aku diberi pikiran sendiri, aku berpikir sendiri. Apapun keputusannya, itulah tanggung jawabku. Itu dari dulu begitu. Ya, ujung-ujungnya alhamdulillah dapat hidayah. Kalau tidak, ya nihilisme. Fenomena yang kita lihat, ada orang sakit, Abul Hasan Asyadzuli jatuh sakit, dibawa untuk berobat, dia nggak mau, nggak usah. Gimana? Alhamdulillah. Yuk berobat, nggak usah. Nggak pengen sembuh, nggak juga. Pengen sakit, nggak juga. Jadi maunya apa? Ya terserah Allah aja. Kalau Allah memang senang melihat aku sakit, aku jalani sakitku. Yang penting Allah senang. Termasuk fatalisme nggak tuh? Bukan. Dia yakin yang menyembuhkan dia bukan obat kok, bukan dokter. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang ngasih minum Allah, yang ngasih makan Allah, yang menyembuhkan Allah juga. Terus sembuh nggak? Ya sembuh sih. Jadi akhirnya memang ya hakikatan obat itu hanya menghilangkan rasa sakit, seperti bius. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter bisa operasi, disobek, lalu dijahit. Yang nyambung kulit, yang nyambung daging siapa? Allah juga. Dokter nggak bisa nyambung daging kok, nggak bisa. Itu. Dan itu menjadi ajaran tawakal pada puncaknya. Ya memang kalau secara syariat, itulah makanya seringkali orang melihat benturan-benturan antara hakikat dengan syariat yang sering dipermasalahkan. Saya tidak menyalahkan orang yang ahli hakikat, tidak menyalahkan orang ahli syariat, karena mereka punya sudut pandang yang berbeda. Betul enggak? Apalagi itu yang pemikiran physically, secara jasad. Ada seorang perempuan, yuk kita nilai bersama-sama. Ini perempuan, gimana Pak Fakar? Bagaimana Mang Im? Gimana Pak Kardi? Pasti ada yang bilang cantik, ada yang bilang sedang, ada yang bilang jelek. Ini kan berdasarkan pengalaman masing-masing. Saya yang lama di Perancis kan mengatakan ya jelek. Pak Soekardi yang hidupnya di Uganda yang mengatakan cantik sekali. Pak Afka sebagai pegawai negeri, kepala sekolah, ya sedanglah gitu mah. Jadi artinya bahwa persepsi orang itu sangat subjektif sekali. Percaya atau tidak?
Makanya yang harus kita waspadai adalah subjektivitas yang ada pada diri kita ini harus selalu disadari bahwa apapun yang saya lihat itu tidak mesti sama dengan orang lain, betul nggak? Dan yang kedua, tidak mesti apa yang saya lihat itu menunjukkan kebenaran yang mutlak. Itu hanya dugaan saya. Seperti itu persoalannya. Jadi kembali lagi kepada persoalan tawakal ini, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Orang tawakal itu adalah kekasih Tuhan, dicintai Tuhan. Saya ingin berikan satu gambaran saja ya. Saya diundang oleh teman-teman yang ada di Makassar. Saya pokoknya terima bersih, tiket disiapkan, sampai bendara nanti ada yang jemput, Pak Dandim yang jemput. Nggak usah cari hotel, sudah siapkan guest house di sana. Nggak usah belanja, nggak usah ke restoran, sudah siapkan makan sana. Tugas saya hanya suruh ceramah. Itu kan seperti itu. Selesaikan. Enak nggak? Enak. Enak nggak? Kamu juga sama, tamu Allah yang terhormat. Semua malaikat dikerahkan oleh Allah untuk membantu kita, untuk mengalirkan darah kita, untuk mengembang kempiskan paru-paru kita, untuk mendegupkan jantung kita, untuk memanjangkan rambut kita, menidurkan mata kita, membangunkan kita, dan sebagainya. Semuanya terima beres. Tugasmu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya mengabdi kepada Allah. Suruh bersyukur saja. Kok susah banget sih pengen ngatur sendiri? Ya goblok nutuk temen kira-kira. Kita suruh duduk manis, semuanya sudah disiapkan, mau nggak? Ya kenapa dalam kehidupan ini engkau pengen ngatur juga? Layak nggak kalau saya datang ke Makassar, saya telepon taksi, Gokar, Pak Dandim nggak usah, saya nggak jelek mobilnya, ini aja saya. Terus ini gimana? Saya cari hotel sendiri. Saya diusir kok. Ya udah terus udah nggak jadi ceramahnya deh. Jadi Anda mau berkonfrontasi dengan Tuhan. Nah, jadi satu passwordnya, coba renungi makna la haula wala quwata itu apa. Bahwa kita tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya apapun. Suruh pasrah, serah kepada Allah, kesusah banget sih. Angkat tangan, Gusti, taluk wis, nyerah, angel banget sih. Anda tuh bukan siapa-siapa loh, dan kamu tuh bukan apa-apa kok. Dihadirkan di sini untuk dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, bukan untuk dihinakan. Ketika engkau merasa hina, itu pikiranmu sendiri kok. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Ketika engkau sengsara, itu karena pikiranmu sendiri. Allah mendatangkan engkau dalam dunia,
itu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Suruh bersenang-senang kok. Ya kenapa tidak kita pakai untuk bersenang-senang? Salah siapa? Fasilitas semuanya serba lengkap. Lalu kenapa kamu nggak senang-senang juga? Bukan kita saja. Bayangkan setiap hari berkeluh kesah saja, sampai stres, marah tiap hari. Padahal mobilnya 13, rumahnya 40 miliar. Apa dia bahagia? Stroke. Tiap hari marah-marah saja. Kenapa? Sedangkan Bitarmi yang nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, punya sawah, tertawanya terbahak-bahak, ha 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 ha, sampai lak-lakannya katon kabeh. Kenapa? Berarti penderitaanmu datangnya dari pikiranmu sendiri. Ya tapi bagaimana hidup saya serba kurang, ini saya kan miskin, nggak punya apa. Ya Allah ya Rabbi, andaikan engkau diberi gaji sebulan 1 miliar, cukup enggak? Belum tentu. Tergantung berapa banyak keinginanmu. Apabila keinginanmu terlalu banyak, maka gajimu berapapun tidak akan pernah cukup. Betul nggak? Lah ya iya dong. Jadi kalau pengen cukup, tolong dikendalikan keinginanmu itu berdasarkan skala prioritas. Kalau hidup tanpa skala prioritas, penghasilanmu berapapun tidak akan pernah cukup. Tolong catat, apabila keinginanmu tidak dikendalikan, maka penghasilanmu berapapun tidak akan pernah cukup. Berdasarkan apa sih mengendalikan itu? Berdasarkan skala prioritas itu. Mana yang paling penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Ada seorang perempuan, nggak usah sebut namanya, sandelenge pengen dicukup, arane mata indreng. Lihat apa namanya, obat nyamuk, beli obat nyamuk 1 dus. Ada baygon semprot, beli baygon semprot. Ada copet, beli copet. Semuanya dia beli semuanya. Sampai 3 troli. Untuk apa? Untuk apa semuanya itu? Itu. Sudah punya istri, pengen kawin lagi. Keinginan sih. Udah 2, kawin lagi. Sampai 4. Masing-masing istri dikasih rumah, dikasih toko, dikasih sawah. Kawin lagi, kasih rumah, kasih toko, kasih sawah. Cerai 1, kawin lagi. Jadi kalau Anda di dunia sifatnya melampiaskan segala hawa nafsumu, ya, nutugahkan hawa nafsu, saya pastikan hidupmu dalam penderitaan psikologis. Segera hubungi psikiater, minta diobati. Itu ada penyakit kita itu namanya penyakit hati semacam itu. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sahabat semuanya, jangan ragu-ragu bahwa inti beragama itu adalah tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak lagi memilih, semuanya terserah Allah. Apapun diberinya selalu bersyukur. Itu inti agama. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, enggak dapat duit, duitnya hilang, dulu sirako. Itu inti beragama. Jangan mengatakan, ya kalau begitu kita jatuh miskin. Siapa yang bilang begitu? Memangnya waliullah miskin? Enggak. Nabi Sulaiman kaya atau miskin? Malah justru para kekasih Allah orang-orang yang kaya kok. Kalaupun tidak kaya harta, kaya hati. Sekalipun tidak punya apa-apa, tetap dia orang yang paling bahagia di tengah masyarakatnya itu. Betul nggak? Jadi kamu pengen bahagia apa pengen kaya? Ya sudah selesai. Kau pengen bahagia, Allah kasih kebahagiaan. Sekalipun kau miskin, engkau bahagia kok. Begini, saya rumuskan kebahagiaan itu seperti apa. Ini fenomenanya, orang kalau hatinya bahagia, melihat wajah-wajahmu nih lucu-lucu semua, menyenangkan semua kok. Kalau hatiku sedang tidak bahagia, nyebel, nyemengit kabeh gini. Betul enggak? Makan apa saja enggak enak kok. Melihat apa saja tidak menyenangkan. Semuanya menggelisahkan, menyakitkan semuanya. Tapi kalau hati kita sedang bahagia, makan dengan tempe saja enak kok. Betul enggak? Pacaran dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 pagi, jam 8 sore, pada maghrib sampai jam 4 pagi dibawa keresem. Karena kita bahagia ngobrol dengan kekasih di pinggir sungai, hanya bawa aqua saja, yang minum banteng, kekembung wetengnya. Iya. Percaya enggak? Iya, begitu pulang ke rumah terasa kakinya bentol semuanya dikerbut nyamuk. Semalam suntuk dikerbut nyamuk, kita tidak merasakan penderitaan kok. Kadang kita terbius dengan cinta itu. Maka nggak ada artinya. Anda jangan mengatakan lu kesian. Nih yang sakutan waliullah tidak merasa menderita. Lalu urusannya apa? Yang hidupnya kaya, rumahnya gedong, waduh hidupnya enak. Siapa bilang? Rumahnya gedong, hartanya banyak. Kayak siapa? Haji Carmun ya? Sawahnya berapa tuh? 80 hektar. Tuh, 80 hektar. Meja makannya 4 kali 8 meter. Segala masakan ada semua kan? Sambal goreng, dendeng, bergedel, otak-owok, encerot, keripik, kerupuk, opak, rengginang, lantak, semuanya ada. Tapi ketika dia mau ngambil sate, dicegah oleh istrinya, Kang, jangan makan sate. Kenapa sih? Kan darah tinggi. Nggak jadi. Iya kan? Sampai ngambil sambal juga dicegah juga, Kang, kan makronis. Jadi nggak boleh. Sampai terakhir minum teh tubruk sama gula batu dicegah lagi. Kenapa? Kan diabetes. Apa yang dia makan? Nasi putih juga hanya 3 sendok kok. Sama minumnya air putih. Badannya kurus kering. Ternyata sing jemblem bujang.
ternyata nggak ada artinya harta berlimpah ruah dibandingkan dengan bujang-bujangnya Kak Jarmun yang punya lidah yang super seperti itu. Boleh makan apa saja. Paham? Kebahagiaan bukan di luar, tapi ada di dalam hatimu sendiri. Yuk kita bangun tawakal dalam hati kita, supaya apa yang kita makan enak semua, apa yang kita lihat enak semua, apa yang kita rasakan semuanya enak semuanya. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa semangat ibadah kita dua kali kita hati kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus